Assalamualaikum. Ini jadi contoh sebetulnya ya. Ini jadi contoh ya. Pertanyaan saya pertama, Bib. Ada orang tua mengidolakan orang soleh. Saking ada orang tua mengidolakan orang soleh. Saking mengidolakannya, kemudian si orang tua ini menaruhkan anaknya ke sebuah lembaga yang bernapaskan Islam ini. Lama di sana, Bib. Kemudian pulang ke kampung, Bib, jadi orang yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Padahal orang tua sudah nawaitunya itu kuat betul, Bib. Innamal a'malu binniyat. Tapi mengapa, Bib, ya? Kok nggak sesuai dengan harapan orang tua? Padahal nawaitu aja agar jadi orang baik. Yang pertama, Bib. Yang kedua, Bib, masalah tarbiyah juga ini, Bib. Sering saya sampaikan. Mengapa, Bib, ya? Kayak Fir'aun menterbiah Nabi Musa. Sama-sama Musa, sama-sama namanya Musa, Bib. Ada seorang Musa dua. Satu Musa Nabi Musa, dua Musa Samiri, Bib. Fir'aun mendidik Nabi Musa, menterbiah Nabi Musa. Tapi anehnya, Bib, orang yang durhaka kepada Allah mendidik Nabi Musa akan menjadi panutan, bahkan jadi nabi, Bib. Tapi anehnya juga, Bib, orang seperti maka Jibril menterbiah Musa Samiri kok akhirnya menjadi orang membuat patung, bahkan banyak pikunya pun menyembah patung. Mohon penjelasannya, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama iya gimana ya? Padahal kita ini sudah cinta sama orang soleh, anak kita serahkan. Tapi pulang di pondok asalnya nggak merokok jadi merokok. Asalnya bener kok, jadi nggak bener. Kenapa? Itulah. Nah itu kalau maaf ya, kalau buat pondok itu lingkungan harus betul-betul dijaga. Paham ya? Lingkungan. Jadi kita gini loh Pak, kalau kita ini membuat sehat, jangan hanya sekedar vitamin. Lingkungan kita juga harus lingkungan sehat. Vitaminnya Masya Allah, tapi comberan, kemudian di situ bau sedap, di situ misalnya polusi yang lainnya, maka yang terjadi akan sakit. Begitu juga, wah dididik baca kitab, tapi akhlaknya dibiarkan dengan anak-anak tidak baik dan seterusnya, ini jadi tidak baik. Lingkungan itu harus juga mendukung. Nah, kebanyakan sebagian pendidikan lingkungan ini nggak dibentuk. Seharusnya di pondok itu nggak ada HP sehingga tidak melihat film-film yang tidak bagus. Seharusnya di situ murid-muridnya tidak merokok sehingga dia tadi itu lebih fokus dengan belajarnya. Seharusnya di situ tidak boleh meninggalkan sholat sunnah, sholatnya harus berjamaah sehingga seharusnya di sana itu Qurannya itu setiap hari sekian juz dan seterusnya. Begitu. Tapi itu enggak, yang penting baca kitabnya. Nah itulah akhirnya kadang-kadang kekecewaan daripada anak itu pertama. Yang kedua, kemungkinan anak itu berangkat ke sana sudah sakit, akhirnya semakin parah ada di pondok dan malah bisa buat penyakit. Ada di luar sudah menjadi pecandu narkoba, masuk ke pondok tetap aja dia menjadi pecandu, malah ngajak yang lain jadi pecandu. Karena sebagian orang itu masuk ke anaknya ke pondok karena nggak kuat, kepingin bebas dari anaknya, dianggap pondok itu adalah rehab. Ini yang seharusnya masuk penjara, ini masuk ke pondok. Akhirnya ustaznya itu dicipir. Itu terjadi, saudara. Yang cerdas masuk universitas, yang akannya dulu masuk ke pondok. Akhirnya 20 tahun belum bisa baca Quran, karena kita nggak mampu atau kan. Ini banyak. Ini loh, Anda punya anak dua, yang satu bidang agama, yang satu jadi dokter. Gak
Kalau nggak punya anak 3, yang satu bidang agama, yang 2 jadikan dokter sama insinyur. Kalau perlu punya anak 4, yang satu bidang agama, lo kan masih adil. Ini yang sudah SDM-nya rendah, kemudian mokok, tidak pernah bodoh. Itu terjadi sekarang ini. Karena itu sebetulnya pondok ini yang mendukung orang. Jadilah orang tua yang soleh untuk disaksikan anak kamu, untuk diikuti anak kamu. Maka dengan dididik, insya Allah akan lebih soleh. Itu seharusnya. Itu seharusnya. Kedua, apa namanya? Musa, ada Nabi Musa, ada Musa Samiri. Ini ada satu bukti bahwa manusia itu baik karena hidayah Allah. Nabi Musa itu mulai kecil hidup di istananya Fir'aun, menjadi nabi. Musa Samiri itu adalah dia terisolasi daripada manusia yang ngasih susu malaikat Jibril. Tapi dia Musa Samiri kafir. Kafir. Ini bukti. Jangan orang itu sekalipun dirawat sama Jibril, gurunya Jibril belum tentu jadi baik, kecuali kalau Allah menjadi dia baik. Nggak boleh orang mengatakan, kalau belajar di Mekah pasti jadi orang soleh. Dalam Ka'bah pun tidak ada jaminan. Dalam Ka'bah pun tidak ada jaminan, saudara. Wah, kalau jadi muridnya si Fulan ini, alumni Fulan pasti akan jadi orang hebat. Ini buktinya. Gurunya Jibril tetap nggak jadi hebat kok. Nggak ada jaminan. Kalau alumni orang yang baik akan jadi baik. Nggak ada jaminan. Kalau inti bukan orang yang ditakdir Allah jadi baik, hatta gurunya inti kutuk, hatta gurunya inti nabi, hatta gurunya kamu yang itu adalah Jibril, tetap kamu akan jadi baik. Paham ya? Itu adalah satu bukti. Tidak boleh orang mengadakan. Jadi begini, saudara, orang itu jangan beranggapan kalau di tempat yang suci akan jadi suci. Itu Nabi Adam di mana? Di surga. Tapi nggak ada jaminan kan di surga ternyata melanggar turun dulu. Bal'am itu adalah alim, tapi ternyata dengan ilmunya dia tidak kepada Allah Subhanahu. Fir'aun itu raja, tapi justru dari kerajaannya jadi orang tidak ada Allah Subhanahu. Iblis itu dulu kumpulnya sama malaikat, langit. Tapi karena nggak baik artinya kok, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu. Nggak boleh orang mengadakan tempat, nggak boleh mengadakan tempat, nggak boleh orang mengadakan keluarga, nggak boleh mengadakan apa, nggak boleh. Berharap sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, minta supaya ada hidayah selesai kepada Allah. Itu. Ya, kalau ada di sini kamu akan jadi orang soleh, nggak ada jaminan. Kalau ini jadi muridnya anak kamu jadi soleh, nggak ada jaminan. Kalau orang tua kamu soleh kamu jadi nggak ada jaminan. Kalau ibunya banyak kamu jadi soleh, nggak ada jaminan. Nggak ada semuanya. Soleh itu karena Allah memberi hidayah. Dan itu minta setiap saat yang kita diperintahkan. Ihdinas siratal mustaqim. Satu